Bab 4169. 5 panggung tinggi. Bawa dia dan naik bersama. Erik berkata dengan datar. Mengerti. Mendengar bahwa dia akan dibawa pergi, wajah kultivator paruh baya berubah drastis. Belum sempat memohon, Norman melambaikan tangannya, tubuh kultivator berputar di udara dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Segera, ada beberapa tali spiritual di tubuhnya. Setelah leher, punggung dan lengannya diikat, dia diangkat lagi oleh Norman. Sebaiknya kamu patuh di jalan. Jika kamu berperilaku baik, Tuan mudaku bisa melepaskanmu. Masalah menghina dewa bisa diabaikan. Tetapi jika kamu berani macam-macam, aku akan menghancurkan kepalamu dengan satu tamparan. Norman menatap kultivator paruh baya dengan dingin, tidak menyembunyikan ancamannya. Jangan lihat Norman dan yang lainnya sangat hormat di hadapan Erik, terlihat tidak berbahaya. Tetapi keempat orang ini, siapapun jika ditempatkan di luar, bukanlah orang yang mengandalkan kekerasan untuk melakukan hal-hal buruk tanpa rasa takut. Seperti fase penilaian satu penurunan biasa ini, Norman dan yang lainnya bahkan tidak akan menganggapnya. Para senior, tenang saja, aku akan memberitahu semua yang ku ketahui dan membuat kalian puas. Kultivator paruh baya ini hampir menangis. Dirinya terlalu sial, bertemu dengan begitu banyak master untuk berjalan bersama. Tidak mengatakan orang lain, Norman di depannya ini sudah cukup untuk membunuhnya 10 kali. Meskipun terlempar bingung, tetapi dia masih harus mengucapkan terima kasih dengan hormat. Kamu jangan gugup, selama kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu akan diberikan batu roh. Erik berbicara dan melemparkan tas penyimpanan padanya. Tuan muda, kami menghadiahimu, kenapa tidak mengambilnya? Apakah kamu mencari mati? Melihat kultivator paruh baya ragu untuk mengambilnya, Taois Huangmu membelalakkan mata. Bocah ini ketakutan lagi dan segera menyimpannya. Terima kasih Tuan muda, terima kasih para senior. Kultivator paruh baya menyimpan tas penyimpanan, kemudian segera memimpin jalan di depan, memimpin semua orang naik gunung. Dan tanpa mempedulikan kultivator yang tersisa di kejauhan, Erik dan yang lainnya menyeberangi tirai cahaya dan langsung menuju gunung. Puff! Tidak jauh dari sana, beberapa teman dari kultivator paruh baya melihatnya ditangkap, ketakutan sehingga dahi mereka berkeringat dan kaki mereka lemas sehingga ada yang terduduk ke tanah. Meskipun Norman dan yang lainnya tidak melakukan apapun pada mereka, tetapi pandangan tadi yang menyapu ke arah mereka sudah membuat mereka merasakan sentakan tiba-tiba, seolah-olah tubuh mereka telah ditembus. Mengenai beberapa orang sekte di Cui, mereka telah menyelinap pergi sejak awal saat yang lain ketakutan. Teman seiman Ran telah ditangkap, orang-orang ini sangat sombong, tidak tahu pihak kuat yang mana. Beberapa teman kultivator paruh baya ini segera saling membantu memapah untuk berdiri. Salah satu dari mereka berkata dengan rasa takut yang masih ada. Aku baru saja mempertaruhkan hidupku untuk mengamati. Setidaknya 4 orang ini adalah fase penilaian 2 kegagalan, dan ada seorang pemuda dengan aura kultivasi yang aneh. Meskipun satu penurunan, tetapi memberikanku perasaan bahwa aku telah bertemu pejuang kebanggaan, juga bukan yang lemah. Dan kultivator yang berada di atas singgasana itu, tidak dapat melihat dengan jelas siapa dia, tetapi para master 2 kegagalan ini malah memanggilnya Tuan Muda. Yang lainnya berjalan, tetapi dia malah duduk di atas kursi itu, statusnya jelas lebih tinggi. Berani duduk di atas singgasana juga benar-benar sombong, namun dengan begitu banyak orang yang berkuasa, memiliki modal untuk sombong. Mungkinkah pemimpin suci yang tiba-tiba muncul di dunia jalan surga? Tidak mungkin, aku juga belum pernah mendengar pemimpin suci duduk di singgasana,
dan mereka sepertinya berada di sisi utara jalan surga. Membicarakan hal ini, beberapa orang menjadi lebih tenang. Namun setelah dipikirkan, teman seiman Ran tidak akan ada masalah bukan? Mereka tidak terlihat seperti orang yang kejam, seharusnya tidak akan membunuh orang sesuka hati, apalagi orang-orang ini agresif. Mereka pasti pergi ke puncak gunung untuk mengambil tempat, dan hanya ada beberapa panggung tinggi di puncak gunung, tidak tahu siapa yang akan dijatuhkan. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Beberapa orang ini menjadi tenang dan pikiran mereka bergerak. Beberapa kekuatan di puncak gunung, masing-masing menempati satu tempat, tidak ada yang mampu mematahkan keserasian ini selama beberapa hari. Erik dan yang lainnya begitu kuat, mereka pasti tidak akan rela tertinggal. Pasti akan terjadi perkelahian. Ayo pergi, bagaimanapun teman seiman Ran telah ditangkap, kita juga harus menjaganya, bukan? Sembarangan mencari alasan, di bawah pimpinan kultivator botak, beberapa orang mengikuti dengan tenang, tidak terburu-buru ataupun lamban. Maksudmu? Ada 5 panggung tinggi di puncak, di mana reiki yang sangat tebal dan murni jatuh, 10 kali lebih tinggi dari panggung datar di puncak. Mendengar perkenalan kultivator paruh baya, Rain sedikit terkejut. Ya para senior, jika kultivator dapat tinggal di puncak gunung, reiki yang diserap sudah sangat murni dan jauh lebih kuat daripada di luar. Tetapi jika dapat naik ke panggung teratas, reiki bahkan lebih berlimpah, seperti berlatih pernapasan. Kultivator paruh baya berkata dengan emosional. Aku datang lebih awal sebelumnya dan tidak banyak orang di tempat ini, jadi kami menempati satu panggung tinggi dan menyerapnya selama beberapa hari. Namun kemudian semakin banyak orang yang datang, kami diusir turun dan akhirnya diusir turun gunung. Selain itu, panggung tinggi tempat kami berada bukan yang terbaik untuk menyerap reiki. Ada panggung tinggi di pusat gunung, sedikit lebih tinggi dari yang lain, dan di sana, cahaya reiki begitu tebal, menurutku beberapa kali lebih tebal dari panggung tinggi. Sangat disayangkan bahwa di atas panggung tinggi itu, ada tirai cahaya yang melingkari pinggirannya. Setelah beberapa orang mendarat di kapal terbang, panggung itu baru terbuka. Mungkin khawatir para kultivator akan marah, jadi kultivator paruh baya ini memberitahukan segala sesuatu yang dia ketahui. Kapal terbang, siapa yang ada di dalamnya? Hati Erik tergerak dan mulai bertanya. Seingatku ada kultivator klan beruang dan beberapa kultivator Minzu. Karena kultivator klan iblis dan Zeushu menaiki satu kapal, masih sangat jarang, oleh karena itu aku ingat akan hal itu. Kultivator paruh baya mengenang dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengenal para kultivator dari semua sisi? Mengapa kamu mengetahuinya setelah beberapa kali melirik? Norman berkata sambil bercanda. Beberapa senior, sebenarnya aku sudah mengingatnya. Beberapa kekuatan di puncak gunung itu, selain klan naga sisik dan klan beruang, juga ada kultivator kayu misterius, Suezu dan Minzu. Secara tidak sengaja mengatakannya, kultivator paruh baya itu tersenyum dan berbicara agak malu-malu. Tadi aku ketakutan dan lupa untuk sementara waktu. Erik tidak peduli dengan bocah ini. Jika pria ini tidak berbohong dan orang-orang yang datang adalah klan beruang dan kultivator Minzu, maka kemungkinan besar adalah tetua Jing, Susan dan yang lainnya. Kalau begitu, panggung tinggi di puncak gunung seharusnya menjadi hadiah untuk yang meninggalkan kota terlebih dahulu. Para senior, kalian memasuki puncak gunung, pasti ingin menempati salah satu area, bukan? Dari sudut pandangku, Suezu adalah yang terlemah, kayu misterius adalah yang kedua, 3 tempat lainnya, kalian tidak boleh menyinggungnya. Kultivator paruh baya kembali berkata. Mengapa? Rain bertanya.
Karena dari dua tempat yang aku sebutkan, Suezu tidak memiliki Master 3 penurunan yang menjaga, dan Tuan Istana Kayu Misterius tidak ada di sini, sementara 3 tempat lainnya, Kaisar Naga Sisik dan Kaisar Beruang menjaganya sendiri. Tidak tahu keberuntungan apa yang dimiliki Minzu sehingga bisa dilindungi oleh Kaisar Beruang, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang dapat dipindahkan. Mengatakan hal ini, kultivator paruh baya diam-diam mengangkat matanya untuk melihat Erik. Meskipun Erik duduk di dalam singgasana, tingkat kultivasinya tidak dapat terlihat di antara reiki yang megah. Tetapi Erik seharusnya bukan fase penilaian 3 penurunan. Menurutnya, dia tidak akan pernah berani mengganggu kedua keluarga itu. Bersambung.